Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang first run Nike Zoom Fly 6. Was it all in vain? My world revolved around you, now it's trapped inside the pain. Maybe I should stay in the dark after you had it to a place so far away. All those crazy thoughts are going through my mind. A part of me I can't escape. Our love was so sublime. It doesn't make no sense if you're not here again. The only one who's gonna hold me there for me to say. What comes after the Terima kasih banyak buat Starting Line yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Kali ini kita kedatangan line up Zoom Fly dari Nike, yang mana ini adalah sepatu Zoom Fly pertama saya. Padahal saya udah lama banget pengen nyobain dan baru keturutan sekarang nyobain seri yang udah ke-6. Terima kasih banyak buat Starting Line ya, yang selalu support channel ini. Kemudian untuk Zoom Fly sendiri, mungkin teman-teman udah pada tahu bahwa dia segmentasinya adalah super trainer, atau bisa dibilang juga racing hybrid. Nah, kita harus memposisikan sepatu ini di segmen tersebut ya. Kalau Zoom Fly itu nggak setiap tahun sih, karena Zoom Fly yang kelima aja udah 2 tahun yang lalu. Dan akhirnya Nike comeback dengan super trainernya, karena di brand lain super trainernya itu kayak bener-bener intens banget persaingannya, dan akhirnya Nike comeback dengan Zoom Fly 6-nya ini. Bagaimanakah performanya? Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual, di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 235 gram, termasuk ringan. Sesuai dengan ekspektasi saya, karena dia super trainer atau racing hybrid, jadi ya harus ringan gitu ya. Kalau sepatu lari antara 200 sampai 250 gram berarti termasuk ringan. Kalau 250 sampai 300 baru saya kategorikan yang tengah-tengah atau standar. Kalau di atas itu ya berarti berat. Karena di antara 200 sampai 250 berarti termasuk sepatu yang ringan. Jadi cocok banget disebut sebagai super trainer atau racing hybrid. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia double layer woven. Jadi kayak wovennya itu apa ya? Woven biasanya nggak senyaman ini. Kalau di luarnya sendiri kalau dipegang sebenarnya fleksibel, cuman nggak yang selembut itu. Tapi kalau dari dalam, kaki saya masuk pertama kali itu langsung terasa lembutnya. Di bagian dalam yang menyentuh kaki kita itu terasa banget lebih soft, lebih lembut, tapi nggak ketebelan gitu ya. Dan kalau breathability-nya sendiri, yang saya takutin kalau double layer, breathability-nya nggak bagus. Tapi setelah saya cek manual dengan mesin asap, breathability-nya termasuk bagus. Saya rasa tidak ada permasalahan sama sekali. Ya karena ini racing hybrid, saya harap harus breathable ya, bukan full daily trainer gitu. Harusnya ini bisa dipakai daily trainer, tapi bukan fokusnya ke sana, bukan durability-nya yang full yang kita inginkan. Jadi ya breathability-nya lebih utama dibandingkan dengan kenyamanannya ataupun durability-nya. Walaupun demikian, kalau menurut saya pribadi breathability-nya sangat bagus sesuai dengan ekspektasi, walaupun nggak yang super breathable kayak racing shoes kebanyakan gitu ya. Jadi breathability-nya dapat, durability-nya lumayan dapat, dan kenyamanannya tetap dapat. Ya mantep lah. Kemudian untuk toe box-nya di bagian depan sini, saya nggak expect senyaman ini. Karena biasanya Nike itu lebih snug atau lebih ngefit gitu ya. Tapi di sepatu ini saya relax, jari-jarinya bisa bergerak dengan baik. Jadi kalau saya biasa pakai 42 terus size saya, dan di sepatu ini pakai 42 dan itu nyaman banget, nggak perlu downsize atau nggak perlu upsize kalau berdasarkan kaki saya gitu ya. Jadi aman-aman aja untuk sizingnya. Kemudian
Untuk di bagian samping kanan kirinya sendiri, ya nggak ada sesuatu yang spesial sih. Yang saya takutkan kalau uppernya kanan kirinya dia nggak ada struktur tambahnya, biasanya agak goyang. Tapi untungnya nggak demikian. Kenapa? Ya karena nanti akan saya jelasin di bagian midsole-nya sih. Tapi sebelum lanjut, saya pengen ngasih tahu kalau mau beli sepatu ini, belinya ada di Starting Line. Starting Line itu apa? Starting Line adalah toko lari. Bukan sekedar toko sepatu lari, tapi toko lari yang menyediakan segala kebutuhan lari kalian, mulai dari sepatu yang seperti ini, atau sepatu merek aneh-aneh yang mungkin kalian belum pernah dengar, atau sepatu lokal juga banyak yang jelas khusus untuk lari, mulai dari sepatu, kaos kaki, celana, baju, segala outfit, atau device-device kayak jam, kemudian kacamata, topi, segalanya ada di Starting Line. Jadi kalau kalian membutuhkan sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan lari kalian, ya pasti ada di Starting Line. Dan Starting Line udah pasti original. Jadi jangan khawatir yang takut ditipu atau takut ini barang asli apa nggak usah ragu, kalau di Starting Line udah pasti originalnya. Dan juga kalau kalian mau datang ke tokonya, banyak juga toko offline-nya, ada di Bandung, ada di Tangerang juga. Dan ada di beberapa tempat. Kemudian kalau nggak bisa datang, ada juga website dan juga official store-nya di marketplace. Nanti linknya bakal saya kasih di deskripsi. Lanjut ke bagian lacing systemnya. Lacing systemnya sebenarnya simple, nggak ada hal-hal yang unik ataupun aneh-aneh. Sudah ada runners knot-nya jelas, yang lubang bagian paling belakang. Kemudian untuk tali sepatunya sendiri agak kurang menurut saya, karena untuk tali sepatunya sendiri termasuk kecil dan modelnya atau bahannya itu agak licin gitu ya. Untungnya di pemakaian pertama saya nggak ada hambatan, tali sepatunya juga masih lumayan lah ya. Masih bisa mendukung upper fit-nya. Jadi ya masih bekerja dengan baik, cuman mengkhawatirkan aja karena bahan tali sepatunya. Seandainya ini pakai bahan yang atau model yang dipakai di Vaporfly atau Alphafly akan jauh lebih bagus, yang ada geriginya gitu ya. Itu akan jauh lebih pasti, lebih nggak ada keraguan di sana gitu. Oke, kita lanjut ke bagian tang atau lidah sepatunya. Ini enak banget sih. Untuk tang atau lidah sepatunya itu saya seneng banget. Kenapa? Dia itu ada paddingnya tapi tipis, tapi nyamannya itu udah kerasa banget gitu. Dan dia ujung-ujungnya juga soft, sama sekali nggak ada rasa mengganggu. Di bagian bawahnya itu kayak ada mesh-nya gitu, biar lebih breathable mungkin ya. Tapi ya nggak terlalu ngaruh banget, karena pasti ketutup juga. Ya setidaknya ada potensi aliran udara yang lebih baik gitu ya. Terutama dari dalam keluar sih, kalau misalnya mesh seperti ini. Kemudian dia itu gasete tang, atau ada sabuknya. Jadi menyatu. Ini yang bikin saya, gasete tangnya itu racikannya pas, karena bener-bener di kaki saya tuh pas dan dia nggak ada pergerakan sama sekali. Pada saat saya pakai, tangnya tuh langsung bener-bener ngeset, dan apalagi di tali gitu ya, saling support lah antara tang, lacing system sama uppernya. Itu kayak jadi satu bagian yang enak banget. Meluk kaki saya tuh pas banget. Tangnya itu bener-bener bikin kita nggak ada keraguan, nggak ada goyangan sama sekali. Biasanya kan ada yang goyang-goyang seperti ini. Ini tuh enak. Kemudian pada saat saya tali gitu, paddingnya itu memberikan kenyamanan yang cukup, jadi sama sekali nggak merasakan keras ikatannya gitu ya, karena ada paddingnya yang udah mumpuni banget. Kemudian kita lanjut ke bagian collarnya. Collarnya sendiri ini termasuk banyak sih hitungannya untuk super trainer, cuman nggak berlebihan untungnya. Ini hampir aja berlebihan kalau menurut saya. Saya rasa Nike atau Zoomfly ini menempatkan sepatu ini tidak hanya sekedar untuk racing hybrid yang ngejar waktu dan kenceng doang, tapi yang kenyamanannya juga benar-benar dipikirin. Dan itu seharusnya memang seperti itu ya. Kalau untuk super trainer yang beda dong, harusnya dibedain sama racing shoes-nya gitu. Jadi harus kenyamanannya tetap harus dipikirin. Dan ini menurut saya cukup nyaman, sama sekali tidak mengganggu di pengalaman pertama. Di mata kaki saya juga aman-aman aja sih, dan rasa nyamannya tetap dapat. Kemudian lanjut ke heel counternya. Heel counternya di sini cukup keras untuk strukturnya, cuman dia minimalis sebenarnya. Strukturnya tuh di sini, kemudian di bagian belakangnya doang, tidak menyeluruh ke belakang ke atas sini ya. Jadi di bagian sini bawah, kemudian tengah sini, dan itu bekerjanya udah sangat pas. Karena kalau saya tekuk gini agak keras, tapi kalau misalnya yang samping kanan kirinya sini itu agak lentur, tapi kalau tengahnya agak keras. Nah, gigitannya terhadap tumit saya tuh mantep banget.
nggak ada perasaan heel slip sama sekali, jadi kunciannya menurut saya mantap, bekerja dengan baik sih. Upper fit secara keseluruhan mantap banget, hanya koreksi di tali sepatunya aja sih, sisanya mantap banget. Lanjut ke bagian midsole-nya. Dia pakai Zoom X, the one and only andalan dari Nike yang udah beberapa tahun. Zoom X tetap menjadi foam yang fenomenal, yang mana brand lain itu dulu agak kesulitan mengejar potensinya Zoom X ya, karena emang luar biasa. Tapi kalau akhir-akhir ini ya brand lain udah catch up, dan bahkan ada yang bilang lebih bagus yang foam yang sana, foam yang sini. Cuman Zoom X ini benar-benar pionir dan sampai sekarang masih sangat bisa bersaing di top tier sepatu racing ya, terutama sepatu-sepatu premium gitu ya. Zoom X ini karakternya super soft, empuk banget. Jadi agak mengkhawatirkan pertama saya karena Zoom X-nya ini kan banyak banget. Jadi saya takut sangat tidak stabil. Tapi untungnya base-nya itu lebar. Jadi ini termasuk lebar base-nya itu ya. Jadi nggak yang formnya kurus banget gitu, tapi base-nya ini termasuk lebar, jadi tapakannya termasuk stabil. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa walaupun di bagian kanan kirinya nggak ada struktur yang nahan sama sekali sebenarnya ya, tapi base-nya karena lebar, jadinya stability-nya tetap dapat. Ketidakstabilannya yang akan diberikan dari empuknya Zoom X itu agak tertolong sama base yang lebar. Ya saling mengisi lah ya, meskipun ya karena Zoom X tetap super soft, jadinya nggak sestabil itu. Jelas ya, yang saya harapkan juga jangan yang terlalu stabil gitu ya, karena bukan stability shoes. Nah, Zoom X-nya sendiri sangat soft karena saya ukur manual itu ada di angka 20-an. Itu soft banget. Soft banget, biasanya di bawah 30 aja sudah terasa feel right-nya itu udah soft. Apalagi ini di angka 20-an. Ya, Zoom X, kita nggak bisa denial. Tapi bukan soft yang sekedar soft terus kita empuk tapi nggak responsif atau nggak ada energy return-nya yang bikin cepet capek. Tapi Zoom X-nya ini yang memang punya energy return yang cukup besar. Udah terkenal lah ya Zoom X. Energy return-nya gede, bouncy-nya tetap lumayan dapat, walaupun nggak parah sih di sepatu ini Zoom X-nya. Kemudian, kalau kita press dia pada saat strike itu, rasanya itu kayak membalnya itu kerasa banget Zoom X-nya. Jadi energy return-nya memang termasuk lumayan lah untuk foam-foam yang ada di luar sana, termasuk bagus. Dan jangan lupa ditambah lagi, sepatu ini tuh sudah ada carbon plate-nya yang dinamai fly plate. Fly plate-nya itu nggak terlalu yang kaku-kaku banget nih, kalau saya tekuk begini itu masih bisa, nggak terlalu firm banget. Jadinya malah cocok untuk beberapa variasi pace ya. Jadi variasi latihannya juga lebih beragam gitu, nggak yang sekedar kenceng doang kayak racing shoes banget, tapi lebih beragam. Tapi hasilnya kita harus bisa pada saat kita benar-benar menginginkan pace atau energy return yang gede ya harus dengan pace yang lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita slow pace itu akan cenderung Zoom X-nya yang lebih dominan atau fly plate-nya itu nggak terlalu terasa gitu kalau misalnya kita pace-pace yang rendah. Untungnya dia termasuk tebal untuk Zoom X-nya, jadi kerasnya plate-nya itu bener-bener kadang nggak kerasa, kadang lupa saya kalau ini ada plate-nya gitu ya. Kalau di pace-pace yang rendah, tapi kalau pace yang tinggi, udah Zoom X-nya energy return-nya gede, ditambah lagi dengan fly plate-nya. Jadi makin enak lah pada saat saya pace yang agak tinggi dikit, masuk ke pace 4 gitu, waduh, itu ya Zoom X dan fly plate udah kayaknya nggak perlu dipertanyakan lagi lah ya. Oh iya, saya baca-baca artikel kalau dibandingkan dengan Zoom Fly 5 itu Zoom X-nya kayak recycled gitu, bukan pure Zoom X. Jadi ada banyak yang mengeluhkan tentang performa midsole-nya dari Zoom Fly 5, tapi Zoom Fly 6 ini pure Zoom X. Jadi ya saya nggak bisa bandingin karena saya nggak pernah ngerasain, tapi baca-baca artikel Zoom X-nya Zoom Fly 6 ini jauh lebih better dibandingkan dengan pendahulunya gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat desainnya, yang warna hitam di depan adalah rubber, kemudian yang di bagian belakang ini warnanya putih ya, agak nyamar tapi kelihatan lah ya untuk rubbernya.
Kalau performanya sendiri menurut saya gripnya cukup bagus. Saya nyobainnya itu di aspal yang sebagian basah abis bekas hujan, sebagian yang udah agak kering gitu. Jadi dua-duanya dapat meskipun nggak yang genangan air banget lah ya, nggak yang hujan banget. Dan itu gripnya bagus banget, tidak ada protes sama sekali, enak dipakai belokan yang agak tajam dikit juga enak. Kemudian kalau kalian lihat, ini tuh tebel banget rubbernya dikasih. Saya rasa umurnya bakal panjang sih. Saya nggak bisa ngejudge karena baru pemakaian pertama, tapi prediksi saya umurnya bakal panjang karena ya setebel ini guys. Ini tebel banget ya, semoga aja umurnya panjang karena ini super trainer bukan racing shoes, jadi harus kalau bisa sekalian umurnya panjang gitu ya. Oke, sepatu ini siapa yang butuh sih? Sepatu ini tuh bagi teman-teman yang mau persiapan mungkin half marathon, full marathon. Sepatu ini bisa menjadi training companion atau super trainer. Jadi pada saat kalian nanti pada saat race itu menggunakan super shoes atau racing shoes yang udah ada plat karbonnya, sepatu ini bisa menjadi pilihan untuk daily trainernya gitu ya. Walaupun nggak setiap saat pakai sepatu ini, tapi kalau kalian fokusnya ngejar waktu atau pace-pace yang agak sedikit lebih intens gitu, itu akan sangat mantep kalau kalian latihan pakai ini. Mau daily trainernya, mau sebagai temporannya, long runnya, mantep banget. Yang jelas ini kalau dipakai long run enak banget, dipakai untuk tempo enak banget. Daily trainer masih masuk sih sebenarnya, cuman bukan untuk semua orang yang, terutama yang baru mulai lari gitu ya. Pace-nya yang sangat rendah, mungkin bukan yang terbaik. Meskipun tetap empuk, tetap nyaman, bisa sih sebenarnya, tapi masih ada opsi yang lebih baik lah menurut saya. Cuman kalau kalian mungkin milih satu sepatu untuk race day bisa banget dipakai untuk race day dengan berat segitu dan energy return yang luar biasa. Kemudian dipakai kalau sekalian kalian satu sepatu untuk latihan dan juga race day, ya kalian mungkin ini bisa menjadi jawaban banget sih. Mungkin itu tadi yang bisa saya bahas dari first run impression Zoom Fly 6 ini, tapi balik lagi itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju, kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Mia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.